Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya sumber yang Anda bagikan. Ada konsep menarik banget nih, kesadaran tanpa ruang atau spaceless dan juga tanpa waktu, timeless. Kita coba kupas yuk, gimana ide dari percakapan soal kesadaran ahadiyah ini bisa jadi relevan buat kita semua. Iya, betul. Sumber kita kali ini kan transkrip percakapan ya. Isinya itu ngebahas soal apa yang disebut kesadaran ahadiyah. Ahadiyah ya, kesadaran akan keesaan Allah itu ya? Nah, itu dia, intinya tauhid. Jadi gimana kita bisa paham kalau kesadaran kita ini, kalau nyambung nih sama yang ilahi, itu sebetulnya bisa melampaui batas ruang dan waktu yang ya biasa kita alami sehari-hari lah. Melampaui ruang dan waktu. Kedengarannya agak abstrak ya. Mungkin awalnya gitu. Tapi ini sebenarnya implikasi langsung dari keyakinan kita pada Tuhan yang Maha Esa, bukan cuma teori gitu. Oke, oke. Coba kita bedah satu-satu mulai dari yang spaceless atau tidak bertempat. Sumbernya pakai analogi akuarium ya? Iya, analogi akuarium. Gini, kalau kita fokusnya ke ikan-ikannya aja, kan kita lihatnya kepisah tuh. Ada ikan di pojok sana, ada yang di tengah, gitu kan? Jelas pisah-pisah tempatnya. Tapi coba deh fokusnya kita geser. Bukan ke ikannya, tapi ke air di dalam akuarium itu. Gimana? Airnya ya satu, meliputi semuanya. Mau ikan di mana aja, airnya ya itu-itu juga. Nggak kepisah. Nah, itu dia poinnya. Pergeseran fokus itu kuncinya. Airnya satu, ngeliputin seluruh akuarium. Ya, semacam itulah analogi gimana Allah meliputi segalanya. Jadi, kesadaran spaceless itu ya kesadaran akan kesatuan ini. Bahwa dalam pandangan Allah yang meliputi segalanya, nggak ada lagi tuh di sini atau di sana yang hakikatnya terpisah. Jadi mau di Jakarta, London, Mekah, itu semua sama aja dalam genggamannya gitu ya? Betul, semuanya dalam liputan kekuasaannya yang sama. Ini wujud kesadaran akan keesaannya, ahadiyah itu. Berarti ini bukan soal kita secara fisik menghilangkan jarak ya, tapi lebih ke mengubah kesadaran kita tentang hakikat di balik jarak itu. Tepat sekali, prakteknya itu soal menggeser fokus kesadaran kita. Dari makhluk yang terbatas, si ikan-ikan tadi, ke sang pencipta yang maha luas, si air yang meliputi itu. Oke, paham-paham. Terus yang kedua, timeless atau tidak berwaktu. Ini mirip juga berarti ya? Mirip polanya, kesadaran bahwa Allah itu menguasai semua dimensi waktu. Masa lalu, ya sekarang ini, sama masa depan nanti. Kalau pakai analogi akuarium lagi, Ya, kalau air tadi itu Allah, air itu kan ada di seluruh waktu si akuarium itu juga. Dia nggak terikat sama kemarin atau besoknya si ikan. oke. Nah, terus gimana sumber ini nyaranin kita buat menerapkan ini, kesadaran spaceless dan timeless ini dalam hidup kita? Ini kan yang sering jadi pertanyaan. Iya, betul. Praktisnya gimana gitu kan? Sumbernya kasih contoh kok. Yang spaceless itu katanya bisa dipakai pas kita pindah tempat. Misalnya ya, dari bandara ke tujuan kita di Shah Alam gitu. Oh, pas lagi traveling gitu ya? Bisa. Tapi, nah ini catatan penting banget, ini bukan visualisasi kayak di The Secret buat nalik kemudahan atau apa. Sumbernya tegas banget ngingetin bahaya syirik atau kufur di situ. Kenapa bahaya? Karena seolah-olah kita meniadakan peran Allah, atau malah nyamain dia sama, maaf kata, jin botol yang bisa disuruh-suruh pakai pikiran kita. Itu bahaya banget kan? Oh iya, iya, paham. Jadi bedanya di mana dong antara pakai kesadaran spaceless ini sama visualisasi tadi? Bedanya di fokus kesadaran. Kalau pakai kesadaran spaceless ini, kita itu menyadari bahwa Allah memang sudah meliputi seluruh ruang perjalanan itu. Kita bukan nanik atau maksa. Jadi lebih ke pasrah dengan kesadaran gitu. Tepat, kita menyerahkan kelancarannya pada Allah dengan kesadaran akan kemahaluasannya itu. Intinya ya ingat Allah, zikir, tapi fokusnya ke sifat maha luasnya itu. Oke, oke. Terus kalau yang timeless? Nah, kalau timeless, itu terapannya buat urusan yang nyangkut waktu. Misalnya,
kita punya rencana atau amanah di masa depan. Atau sebaliknya nih, ada beban trauma, kecewa dari masa lalu. Gimana cara kerjanya? Kesadaran bahwa Allah itu menguasai semua lini waktu yang udah lewat, yang sekarang, yang nanti, itu bantu kita buat menetralisir beban emosi dari masa lalu. Jadi nggak terus-terusan kebayang atau sakit hati gitu. Terus buat masa depan? Buat masa depan, kita melangkah dengan landasan kesadaran ilahi. Jadi bukan modal khawatir atau harapan kosong doang. Kita sadar Allah yang pegang kendali waktu. Wah, ini bagian yang menurut saya paling unik nih dari sumbernya. Praktek timeless pas tidur. Orang tua zaman dulu katanya bisa gitu ya? Bisa dijelasin lagi? Iya, ini menarik banget sih. Jadi, tidur itu dilihat sebagai momen ketika jiwa kita itu lebih lepas gitu ya dari kungkungan badan fisik. Jadi lebih bebas gitu. Semacam itu. Nah, dengan niat yang benar sebelum tidur, terus baca doa, misalnya ayat kursi, kan itu menyadarkan kita Allah Maha Hidup, nggak tidur, melintasi waktu, sama Al-Ikhlas buat menegaskan keesaannya, ahadiyah itu. Terus tujuannya apa? Mereka itu menjadikan tidur sebagai sarana buat nyambungin kesadaran ke Allah yang menguasai masa lalu dan masa depan. Tujuannya bisa buat netralin luka batin dari masa lalu, atau bahkan minta ilham, petunjuk buat ke depan. Kuncinya tetap kesadaran akan Allah ya, bukan teknik aneh-aneh. Betul. Selalu itu kuncinya. Bukan teknik visualisasi atau semacamnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, Ya, spaceless dan timeless ini sebetulnya dua sisi dari koin yang sama aja. Kesadaran ahadiyah. keesaan Allah itu ya. Iya. Keduanya itu semacam latihan lah. Buat kita secara sadar mengakui dan, kalau bisa ya merasakan, implikasi dari keesaan Allah yang mutlak itu. Yang melampaui sekat-sekat ruang dan waktu yang kita alami sebagai makhluk ciptaan. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya konsep spaceless dan timeless ini bukan cuma filsafat gitu ya, Bukan cuma teori di awang-awang, tapi cara praktis buat melatih kesadaran kita akan keesaan Allah ahadiyah itu. Dalam tiap momen, mau pas lagi jalan, pas lagi ingat masa lalu, pas ngerencanain masa depan, bahkan pas tidur. dan fokus utamanya, ini penting, selalu pada kesadaran akan Allah. Bukan pada kemampuan kita buat mainin ruang dan waktu. Bukan itu. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sama-sama ya. Iya, bahan renungan nih. Kalau kesadaran spaceless dan timeless ini, kesadaran ahadiyah akan keesaan mutlak Allah, bukan cuma jadi alat yang dipakai sesekali aja. Tapi jadi kacamata yang kita pakai terus gitu ya. Betul. Jadi cara pandang kita sehari-hari. Gimana kira-kira itu bakal mengubah cara kita interaksi sama dunia, sama orang lain, sama diri kita sendiri. Apakah bisa jadi cara hidup yang benar-benar melihat keesaan ilahi dalam setiap detail kehidupan kita? Nah, itu mungkin pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut ya. Oke. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di eksplorasi berikutnya ya.